Selamat datang di channel kami. Banyak ringkasan film-film menarik. Biar selalu update, tekan subscribe dan nyalakan notifikasi. Untuk mensupport kami boleh like dan bagikan video kami. Silahkan menonton. London, 1957. Pada malam hari, ada Haris berjalan-jalan di kota sebelum berhenti di sebuah jembatan. Dia menarik sebuah amplop yang belum dibuka yang ditujukan kepadanya dari dompetnya dan bertanya kepada suaminya yang tidak hadir. Eddie, apakah itu akan berisi kabar baik atau kabar buruk? Dia melempar koin, tapi malah menabrak jembatan. Keesokan harinya, ada naik bus dan memberitahu pengemudi bahwa dia sedang beruntung. Dia duduk di sebelah temannya Enam. Mereka berdua melapor untuk bekerja sebagai wanita pembersih. Ada bekerja di kediaman dua kliennya, aktris yang tidak rapi Pamela Penrose dan bujangan wanita Mr. Newcombe. Ada dan Enam pergi ke bar di malam hari, di mana mereka minum dengan Archie yang genit sebelum dia menyeretnya pergi. Ketika Ada membuka paket itu, dia menemukan cincin kawin Eddie dan sebuah pesan yang menunjukkan bahwa cincin itu ditemukan di lokasi kecelakaan dekat Warsawa. Eddie telah terdaftar meninggal saat bertugas. Cincin Eddie dilemparkan ke sungai oleh Ada saat dia kembali ke jembatan. Ada bekerja untuk Lady Dan, seorang wanita kompleks yang terpaku pada status. Ketika Ada mencoba menuntut pembayaran untuk gaji yang belum dibayar, Lady Dan mengelak dari pertanyaan itu. Ada diperintahkan untuk menyimpan gaun Dior seharga 500 pound setelah terpesona olehnya sambil menyimpan barang-barang karena Lady Dan ingin merahasiakannya dari suaminya. Ada menempatkan taruhan pemenang pada pertandingan sepak bola di rumah. Dia bersenang-senang dengan Enam dan memutuskan bahwa begitu dia memiliki cukup uang, dia akan membeli pakaian Christian Dior dari Paris. Untuk menghemat uang, dia mulai berjalan kaki ke tempat kerja, dan dia meminta rekomendasi kliennya untuk pekerjaan lebih lanjut. Pamela menyayangkan betapa sulitnya memperhatikan penampilannya dan betapa beruntungnya Ada yang tidak perlu khawatir. Saat berada di bar, Archie meminta Ada untuk mengawasi anjing kencannya, dan dia menyebut dirinya sebagai wanita tak terlihat. Ada meminta agar Lady Dan menyelesaikan akunnya sekali lagi, tetapi Lady Dan kembali mengelak dari pertanyaan itu dengan menyatakan bahwa jam Ada harus dipotong. Ada memberikan klip berlian mahal yang dia temukan di trotoar saat dalam perjalanan pulang ke polisi. Ada dan Enam dipersilakan untuk menyaksikan balapan anjing di lintasan anjing tempat Archie bekerja. Ada menempatkan taruhan jarak jauh pada seekor anjing bernama Haute Couture dengan harapan itu akan menjadi pertanda. Tetapi anjing itu selesai terakhir dan dia kehilangan semua uangnya. Archie menghibur Ada dengan mengungkapkan kekagumannya pada alam mimpinya. Keesokan harinya, seorang pria militer datang mengunjungi Ada dan mengklaim bahwa sebagai janda perang, Ada berhak atas hadiah yang cukup besar. Selain itu, polisi tiba dan memberitahu Ada bahwa pemilik klip berlian yang dia temukan bersedia menghadiahinya. Last but not least, Archie muncul dan mengklaim telah menempatkan uangnya pada anjing lain yang menang karena dia tahu pertaruhannya mengerikan. Ada sekarang memiliki total 582 pound. Ada terbang ke Paris dengan tujuan untuk kembali dalam 1 hari setelah membeli gaun itu. Seorang pria tunawisma menawarkan untuk menunjukkan jalan ke toko Dior di pagi hari setelah dia menghabiskan malam di stasiun Gare du Nord. Ada menemukan bahwa saat para pekerja sanitasi mogok, sampah berserakan di jalanan Paris. Kerumunan paparazzi mengelilingi pintu ke Dior. Ada tetap berhasil masuk dengan membantu seorang model muda yang sedang stres dengan kopernya. Dia mengikuti pengunjung lain ke presentasi mode karena kebingungan tetapi menghina Claudine Colbert, direktur Dior, dengan memanggilnya seorang gadis toko. Dia bertemu André Fauvel, seorang akuntan Dior. Marquis de Chassagne mengundangnya untuk menghadiri peragaan busana sebagai salah satu tamunya. Seorang karyawan Dior bernama Marguerite berlari ke belakang panggung dan memberitahu para model, termasuk Natasha, bahwa Ada telah menabung semua uangnya untuk bepergian dan menonton acara tersebut. Tidak ada tempat lain bagi Ada untuk duduk selain Madame Avalon, seorang tamu yang angkuh. Ada diberitahu oleh Marquis untuk mencatat nomor pakaian yang dia sukai dan ingin dibeli. Tetapi Madame Avalon sengaja mendengar dan memutuskan untuk membeli yang sama. Ada menerima tawaran Andre untuk memberinya pilihan kedua.
tetapi menjadi khawatir ketika dia mengetahui bahwa gaun itu akan memakan waktu 2 minggu untuk dibuat karena unik. Masalah ini ditangani oleh Natasha ketika dia tiba, dan Andre setuju untuk membiarkan Ada tinggal di rumah saudara perempuannya saat dia pergi. Andre menantikan penjualan tunai Ada karena Dior sedang mengalami masa keuangan yang sulit. Ada memikat semua orang dengan kemurahan hatinya saat dia dibawa ke ruang ganti untuk diukur pakaiannya. Ada didorong oleh Natasha melewati landmark Paris dalam perjalanan ke apartemen saudara perempuan Andre. Karena kakak Andre jorok, Natasha membantunya masuk ke flat dan membantunya membersihkannya. Ada menyiapkan makan malam untuk seluruh kelompok setelah Andre tiba dengan bahan makanan. Andre dan Natasha terhubung karena minat mereka yang sama dalam filsafat eksistensial. Natasha mengklaim bahwa dia ingin dilihat lebih dari sekadar wajah cantik. Pada pemasangan berikutnya, Marguerite mengungkapkan bahwa Claudine tidak sopan karena klien kaya mereka tidak membayar pakaian mereka sampai pakaian itu dikirimkan. Dan akibatnya, Dior saat ini berada di bawah tekanan keuangan sebagai akibatnya. Ketika Ada bertemu dengan mereka, dia mengundangnya keluar malam itu dan membawanya ke pasar bunga. Keduanya berpapasan dengan Natasha saat menghadiri acara olok-olok saat dia menghibur investor Dior. Ada mengkonsumsi banyak sampanye dan tertidur sepanjang malam. Berlari melalui jalan-jalan Paris. Dia datang terlambat untuk pemasangannya di mana Mr. Cara, penjahit, menolak untuk membuat perubahan lebih lanjut pada pakaiannya dan Claudine mengklaim tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Marguerite menemani Ada ke studio karena dia merasa tidak enak untuknya. Ada mengklaim dia memiliki kesan berada di surga. Ada dipekerjakan sebagai penjahit di studio, dan Claudine terganggu melihatnya di sana. Dior hanya menerima pelanggan yang paling cerdas. Menurut Claudine, tim ingin menyelesaikan pakaian Ada, tetapi dia telah mengganggu rutinitasnya. Ada diolok-olok oleh Claudine karena tidak memiliki lokasi yang tepat untuk mengenakan pakaian itu. Ada menerima bunga dari Marquis dan undangan minum teh. Andre terus memberitahu Ada tentang masalah keuangan Dior saat mereka menyusuri sungai Seine. Andre menjelaskan bahwa dia memiliki beberapa saran untuk meningkatkan perusahaan, tetapi Claudine menolaknya. Mereka menemukan pemutaran perdana film Karpet Merah di mana Natasha berperan sebagai sahabat karib aktor utama. Natasha menyapa mereka berdua, tapi Andre sepertinya takut untuk menyapa. Meskipun dia jatuh cinta pada Ada, Andre mendorongnya untuk berhenti mencoba memperkenalkan mereka kepada Natasha dan menyarankan Ada untuk menjaga hatinya sendiri. Ada minum teh di rumah Marquis. Marquis mengungkapkan bahwa dia langsung terhubung dengan Ada karena dia mengingatkannya pada seorang pelayan yang bekerja di sekolah asrama masa kecilnya. Dia menyebarkan penghiburan kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa mencari kompensasi. Ada yang hancur oleh kenyataan bahwa dia hanya membuatnya memikirkan bantuannya dan bukan pasangan romantis. Pergi. Keesokan harinya, Ada mengunjungi Dior dan menemukan bahwa beberapa karyawan telah diberhentikan karena keterbatasan anggaran, dan yang lainnya mogok di luar. Saat Claudine keberatan, Ada mengumpulkan seluruh tim dan mengunjungi Christian Dior. Andre melangkah untuk mendesak agar Dior menyediakan beberapa produk untuk semua pelanggan setelah Ada menjelaskan bahwa dia memiliki ide untuk menyelamatkan bisnisnya. Proposal baru yang mencakup mempekerjakan semua orang kembali disetujui oleh Christian, dan Claudine keluar dari ruangan, mengakui kekalahan. Ketika Ada dan Andre mengunjungi Claudine, mereka mengetahui bahwa dia merawat suaminya yang sakit dan terluka akibat perang di sebuah apartemen kecil. Meskipun Claudine mengetahui kursus baru, dia tidak lagi ingin bekerja untuk Dior. Namun demikian, mereka memujuknya bahwa bisnis akan gagal tanpa dia, dan Claudine memutuskan untuk tetap tinggal. Ada dan Andre menuju ke stasiun kereta api untuk menemukan Natasha setelah Claudine memberitahu mereka bahwa dia telah meninggalkan Dior dan Paris. Mereka menemukan Natasha yang mengklaim bahwa kehidupan yang diletakkan di atas alas ini bukan untuknya. Natasha dan Andre berciuman, dan dia mengundangnya untuk tetap di Paris. Ketika Ada kembali ke Dior, mereka menyelesaikan pembuatan gaunnya. Ada kembali ke rumahnya di London. Pamela Penrose
kliennya, tiba di rumahnya dalam keadaan tertekan. Dia meminta Ada untuk membantu menghilangkan noda dari gaun yang ingin dia kenakan ke suatu acara. Tetapi Ada menolak, dengan alasan itu akan terlalu menantang. Ada meminjamkan Pamela gaun Dior setelah mendengar bahwa dia tidak punya pilihan lain. Keesokan harinya, Ada mengunjungi rumah Pamela dan menemukan gaun itu sangat rusak. Pakaian itu tidak sengaja terbakar, menurut catatan yang ditinggalkan Pamela, yang dia baca. Ada mengundurkan diri karena Pamela tidak menyesal meskipun demikian. Gaun yang rusak diambil oleh Ada dan dilemparkan ke sungai Thames dari sebuah jembatan. Enam dan Archie mengetuk pintu Ada tetapi tidak mendapat jawaban. Jadi mereka masuk untuk memeriksanya. Enam menghibur Ada yang tertunduk. Ada datang ke rumah Lady dan menemukan bahwa pers telah melaporkan Pamela membakar gaun Dior. Ada berhenti dan memberitahu Lady Dan bahwa dia tidak bisa lagi diperlakukan seperti sampah dan dia membutuhkan pembayaran penuh ketika Lady Dan menertawakan cerita itu. Ada menerima sebuah kotak besar dan rangkaian bunga malam itu. Ketika dia membuka kotak itu, dia menemukan gaun baru yang dibuat khusus yang cocok dengan desain pakaian yang awalnya dia cari. Marquis, Natasha, Claudine, Christian, dan Andre semua meninggalkan catatan yang menyatakan bahwa mereka melihat cerita di koran dan menyadari Ada sekali lagi terlalu dermawan dan perhatian pada orang lain. Mereka memberitahu dia bahwa pakaian yang dia klaim sekarang bisa pergi ke Ada karena suami Nyonya Avalon ditangkap karena gagal membayar karyawannya, menyebabkan aset mereka diblokir. Catatan itu mendoakan yang terbaik untuknya dan mencatat bahwa penjualan telah meningkat sebagai hasil dari keterlibatannya. Ada mengenakan gaun Dior untuk berdansa di pesta dansa Royal British Legion bersama Enam, dan dia mengejutkan penonton saat dia masuk dengan megahnya. Archie berkomentar bahwa ada sesuatu tentang Ada yang berubah dan dia selalu cantik. Keduanya menari,